Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, kelas 8 MTS Ma'arif yang dimuliakan Allah, yang berbahagia. Salam sukses selalu, sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdirkan oleh Allah sehat jasmani rohani, panjang umur, tetap agama Islam, bisa melaksanakan aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang kami cintai, materi pembelajaran kita, pelajaran SKI bab 1, yaitu tentang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Perlu dipahami anak-anak, dinasti itu artinya kekuasaan yang turun-temurun. Itu artinya dinasti, kekuasaan turun-temurun. Misalnya begini, ada ayah menjadi raja, kemudian si ayah ini meninggal, maka kerajaannya dilanjutkan oleh anaknya. Si anak meninggal, dilanjutkan oleh cucunya. Si anak atau si cucu meninggal, dilanjutkan oleh cicitnya, dan begitu seterusnya. Jadi kekuasaan atau kerajaan, kepemimpinan yang turun-temurun, itu namanya dinasti. Jadi terbentuknya dinasti Abbasiyah. Berarti dinasti Abbasiyah adalah sebuah kerajaan, sebuah kepemimpinan dalam keturunan dari Bani Abbasiyah. Dari Bani Abbasiyah. Ini materi pembelajaran yang kita pahami bersama. Terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kemudian anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita, satu, menghayati ibroh atau nilai-nilai dari proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Ibroh itu artinya pelajaran mulia, hikmah yang bisa kita ambil, itu namanya ibroh. Dari dengan mempelajari terbentuknya dinasti Abbasiyah, kita bisa memahami proses berdirinya kerajaan Bani Abbasiyah. Itu maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Maksudnya, setelah kita mempelajari terbentuknya dinasti Abbasiyah, muncul jiwa bijaksana. Jadi bisa ambil keteladanan, mana yang baik bisa kita implementasikan atau bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang buruk bisa kita tinggalkan jauh-jauh. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, termasuk proses berdirinya kerajaan itu bagaimana dan sebagainya. Yang keempat, menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Menceritakan atau memaparkan, menjelaskan secara mendetail, secara gamblang sampai tuntas silsilah kekhalifahan. Jadi siapa saja yang menjadi raja atau yang menjadi pemimpin pada masa kerajaan dinasti Bani Abbasiyah. Itu maksudnya. Anak-anak sekalian, kemudian tentang selanjutnya ringkasan materi. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah yaitu karena pada saat itu ada sebuah dinasti yang bernama dinasti Umayyah. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah ada namanya dinasti Umayyah. Namun dinasti Umayyah ini ditentang oleh kebanyakan masyarakat karena tidak berpihak kepada rakyat yang lemah, tidak berpihak kepada orang kecil. Mereka berpihak kepada orang-orang dalam lingkungan kerajaan Umayyah. Mendirikan kerajaan hanya untuk mencari kekayaan, untuk mengejar jabatan, untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok atau golongannya saja.
Itu yang dilakukan oleh dinasti sebelumnya yang bernama dinasti Umayyah. Maka muncullah pemberontakan dari rakyat atau warga masyarakat yang tidak berpihak kepada Umayyah tadi. Mereka yang diprakarsai dari keturunan Bani Abbasiyah mendirikan dinasti atau kerajaan yang disebut dengan dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian yang dihormati, yang disayang oleh semuanya, dinasti Abbasiyah ini mereka tampil untuk merubah keadaan agar menjadi sebuah kerajaan yang bisa berpihak kepada rakyat, dan mereka adalah berasal dari keluarga dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keturunan dari Bani Hashim. Itu latar belakang singkat tentang berdirinya kerajaan Abbasiyah. Anak-anak sekalian yang dihormati, yang saya cintai, semoga sukses selalu. Itu tentang secara singkat berdirinya, latar belakang berdirinya kerajaan Bani Abbasiyah. Kekuatan Bani Abbasiyah semakin menjadi tantangan bagi Bani Umayyah. Jadi dengan munculnya kerajaan baru yang bernama Bani Abbasiyah, kerajaan yang lama merasa tertantang dengan munculnya kekuatan dari Bani Abbasiyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga gerakan ini menghimpun kekuatan, diantaranya satu, Bani Alawiyah dipimpin oleh Abu Salamah. Kemudian Bani Abbasiyah dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Kemudian yang ketiga, keturunan bangsa Persia dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, berpusat di Khurasan. Anak-anak sekalian, setelah Bani Abbasiyah resmi menjadi kerajaan atau dinasti Abbasiyah, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Bani Abbasiyah untuk mendirikan daulah atau kekuasaan Abbasiyah. Di antaranya yaitu membentuk gerakan bawah tanah dengan tokoh-tokohnya, antara lain Muhammad bin Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Yang dimaksud dengan gerakan bawah tanah itu adalah mereka melakukan pendekatan terselubung, tersembunyi, pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang dianggap mereka itu dengan harapan mereka berpihak kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Artinya Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah. Jadi mereka Bani Abbas walaupun secara batin mereka membenci Bani Umayyah, namun itu tidak ditunjukkan dengan sikap kebencian. Justru yang ditampilkan adalah sikap bersahabat. Ini diantaranya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian dalam gerakannya tidak menggunakan nama golongan Bani Abbas, tetapi menggunakan nama Bani Hashim. Nama Bani Hashim atau Ahlil Bait. Yang dimaksud Ahlil Bait itu adalah Bani Hashim itu artinya keturunan atau keluarga besar dari nasab Nabi Muhammad. Itu namanya Ahlul Bait. Penggunaan nama itu bertujuan agar pendukung Ali akan tetap mendukung karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim. Yang dimaksud pendukung Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib, menantunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau istrinya Fatimah Az-Zahra, putri dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Jadi wilayah Khurasan
dijadikan pusat kegiatan politik oleh gerakan Bani Abbasiyah dengan tujuan supaya orang-orang Umayyah tetap berpihak. Kemudian orang-orang tokoh dari kampung namanya Al-Khurasan yang bernama Abu Muslim diangkat menjadi pemimpin pada wilayah tersebut, sehingga disebut dengan nama Abu Muslim Al-Khurasani yang berdomisili di kampung Khurasan. Ini tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Anak-anak sekalian, demikian sekilas pemaparan atau penjelasan singkat tentang materi terbentuknya dinasti Abbasiyah. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan lewat aplikasi WA atau sebagainya. Sebagai penutup, salam sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, ilmu manfaat, sukses dunia akhirat dalam lindungan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.